Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pasca penayangan program di stasiun televisi Trans 7 yang dinilai merendahkan tradisi pesantren, bermunculan berbagai konten kreator yang turut menyoroti praktek-praktek tradisional di lingkungan pesantren. Sebagian di antara mereka bahkan tampil seolah-olah sebagai otoritas keagamaan yang berwenang memberikan penilaian hukum syariat terhadap tradisi tersebut. Padahal tidak sedikit dari para konten kreator itu tidak memiliki latar belakang keilmuan syariah yang memadai. Akibatnya, pandangan yang mereka sampaikan cenderung bersifat subjektif, tendensius, serta tidak didasarkan pada dalil-dalil atau kaidah-kaidah syariat yang sahih, melainkan sekedar berlandaskan asumsi dan opini pribadi. Salah satu figur yang turut memberikan penilaian semacam itu adalah konten kreator yang dikenal dengan nama Guru Gembul. Dia menilai negatif tradisi santri jalan jongkok di hadapan kiainya. Menurutnya hal itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan dan bukan ajaran Islam. Jalan jongkok di depan kiai atas nama adab dan tabaruk itu adalah ajaran dari orang-orang musyrik yang punya kasta. Itu ajaran musyrik yang punya kasta. Jadi orang dulu, zaman dulu tuh kan ada kasta-kastanya gitu, bangsawan apa gitu. Nah, yang bawah tuh kayak dalit, itu kalau ketemu sama kasta yang lebih tinggi itu harus kayak gitu. Nah, itu bukan ajaran Islam. Nabi nggak pernah kayak gitu, para sahabat nggak pernah kayak gitu, tabiin nggak pernah kayak gitu, tabiin nggak pernah kayak gitu, imam mazhab yang 4 nggak ada satupun yang kayak gitu. Nggak ada satupun yang kayak gitu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali nggak pernah seperti itu, Imam Al-Muhasibi nggak pernah seperti itu, Imam Al-Qusairi nggak pernah ada diceritakan seperti itu, nggak pernah ada yang seperti itu. Mau Al-Halaj, mau Al-Biruni, mau siapa lagi, Ibnu Sina, nggak ada yang seperti itu. Tuh mana cari sejarahnya. Itu sebenarnya adalah ya orang-orang situ bikin ajaran sendiri. Nah, yang paling buruk itu apa? Mengatasnamakan Islam. Oh, gini tuh karena ajaran Islamnya begini. Nah, itu padahal nggak ada. Makanya kalau misalkan itu benar-benar ajaran Islam, Qurannya mana, hadisnya mana. Di zaman Nabi tuh Nabi salam aja ada yang bungkuk cium aja ditahan kadang-kadang tuh. Ya karena gak usah apa ya, mensakralkan manusia. Yang disakralkan itu adalah ajaran gitu. Itu orang-orang pesantren kan bilang, tapi kan kita takzim karena ilmunya banyak. Yang ilmunya banyak mustahil nyuruh orang berjalan jongkok di depan dia. Gak mungkin. Kalau ada orang yang nyuruh jalan jongkok di depan dia, itu bukan orang berilmu. Nampak jelas bahwa Guru Gembul adalah orang yang sangat awam di dalam masalah agama. Dan dia termasuk kategori orang jahil tapi tidak sadar dengan kejahilannya. Ini berbahaya apabila tidak dibantah, karena nanti kejahilannya akan menyebar sehingga orang jahil semakin bertambah banyak. Dan jangan dianggap remeh orang jahil dalam jumlah banyak. Perkataan Guru Gembul yang mengatakan jika itu ajaran Islam, mana dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Dia menghendaki seseorang mendatangkan dalil yang mencontohkan atau memerintahkan jalan jongkok di hadapan guru atau kiai. Dan itu adalah kekeliruan yang sangat fatal. Dia tidak tahu dan pasti belum pernah membaca kaidah syar'i yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti di dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair tentang hukum asal adat istiadat atau tradisi, yang bunyinya al-aslu fil asya'il ibahatu hatta yadulad dalilu ala tahrimi. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh atau mubah sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi seharusnya yang ditanyakan adalah dalil larangannya, bukan dalil yang mencontohkan atau memerintahkan. Dan faktanya tidak ada dalil yang melarangnya. Karena jalan jongkok itu tradisi orang Jawa, bukan tradisi orang Arab. Sedangkan Rasulullah SAW itu orang Arab. Jika tidak ada dalil yang melarang, maka kesimpulannya hukumnya adalah mubah atau boleh.
Dan apabila dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan guru, maka hukumnya menjadi sunnah. Karena menghormati dan memuliakan guru itu disunahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan tangan dan kakinya dicium oleh sahabatnya, dan hal itu menjadi isyarat kebolehan menurut para ahli fikih, sehingga disimpulkan boleh mencium tangan dan kaki seorang guru karena kemuliaannya dan ilmunya, sebagaimana yang sudah dibahas pada kajian sebelumnya beserta dalil sahih yang melandasi kebolehannya. Jadi tidak akan saya bahas lagi di sini. Logikanya, jika mencium kaki saja boleh, apalagi hanya sekedar jalan jongkok. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menghilangkan polemik di tengah-tengah masyarakat terkait para santri jalan jongkok di hadapan kiai, dan memperbaiki citra pesantren yang sudah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berbicara hanya mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.